1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 4. Mudhalliki Yaumiddini. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. 5. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 6. Ihdinas siratal mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Data linguistik dari Korpus Quran dan Kamus-Kamus Etimologi Klasik. Saya akan membedah surah Al-Fatihah dengan pendekatan makna hakiki, yaitu mengembalikan setiap kata ke akar bahasanya yang paling murni sebelum ia dilapisi oleh kepentingan politik atau sekat-sekat mazhab. Mari kita bedah Al-Fatihah, pembukaan, secara jujur. Judul Al-Fatihah. Akar kata fa, ta, ha. Makna hakiki. Bukan sekedar pembukaan buku, tapi kunci atau penaklukan hambatan. Al-Fatihah adalah kunci untuk membuka kesadaran manusia terhadap realitas Tuhan. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Isim. Sering diartikan nama, tapi secara akar kata berarti tanda atau ketinggian. Bertindak bismillah berarti bertindak dengan kesadaran penuh akan tanda-tanda keilahian. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari akar kata rohim, yang berarti rahim wanita. Makna jujur. Sifat Tuhan di sini bukan sekedar kasih sayang biasa, tapi kasih sayang yang melindungi, memberi nutrisi, dan menghidupkan tanpa syarat, persis seperti rahim ibu kepada janinnya. Baik si janin nantinya jadi orang baik atau jahat, rahim tetap memberinya makan. Ini adalah kasih sayang yang universal, bukan kasih sayang yang terbatas pada golongan tertentu saja. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu sering diartikan puji. Makna hakikinya adalah pengakuan akan kesempurnaan. Rob, ini kata yang sering dipolitisasi menjadi Tuhan atau penguasa. Akar katanya berarti pendidik, pengasuh, atau yang menumbuhkan sedikit demi sedikit. Al-Alamin berasal dari kata alam, tanda. Artinya, Tuhan adalah pengasuh bagi segala sesuatu yang menjadi tanda keberadaannya, semesta alam, bukan hanya alam manusia. Ayat 4. Maliki Yaumiddin. Malik bisa berarti raja, politik, atau pemilik, hakiki. Ad-din ini yang paling sering salah kaprah. Orang mengartikan agama, institusi. Makna hakiki berarti hutang, keseimbangan, atau kompensasi. Tafsir tanpa bias. Yaumiddin bukan sekedar hari agama, tapi hari di mana segala keseimbangan dikembalikan atau hari pertanggungjawaban hutang perbuatan. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu berasal dari abd, budak atau hamba. Makna hakiki bukan sekedar menyembah secara ritual, sujud ruku, tapi mendedikasikan seluruh energi. Menjadi hamba Allah berarti memerdekakan diri dari perbudakan manusia, harta atau tahta. Nasta'in, mencari kekuatan tambahan untuk menyelesaikan beban yang tidak sanggup dipikul sendiri. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, jalan yang luas dan jelas. Mustaqim berasal dari akar kata yang berarti berdiri tegak.
Makna jujur bukan sekedar jalan yang lurus secara geometri, tapi jalan yang membuat manusia berdiri tegak dengan martabatnya, jalan yang konsisten dan tidak bengkok karena kepentingan pribadi. Ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub, marah. Dalam konteks hukum alam, ini adalah konsekuensi logis dari tindakan yang melanggar hukum Tuhan, seperti menanam duri akan terkena duri. Ad-dallin, sesat. Akar katanya berarti hilang arah atau bingung. Kesimpulan tanpa bias dan makna hakikat dari surat Al-Fatihah adalah Surat Al-Fatihah, jika dibedah secara linguistik murni, bukan berisi tentang klaim organisasi, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, atau aturan hukum yang kaku. Al-Fatihah adalah deklarasi kesadaran bahwa kita hidup dalam sistem pengasuhan Tuhan yang penuh rahim, cinta tanpa syarat. Kita berjanji mendedikasikan energi kita hanya pada kebenaran dan meminta bimbingan agar hidup kita tegak lurus, bermartabat, serta tidak kehilangan arah.